Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah saudara semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar mengaji Al-Quran. Akan tetapi kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran, yaitu mengenai bacaan yang tidak didengungkan apabila berjumpa dengan nun sukun dan juga berjumpa dengan tanwin. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran itu setiap berjumpa dengan nun sukun, setiap berjumpa dengan tanda baca tanwin, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, akan tetapi kita pada video kali ini kita akan bahas tuntas tentang tempat-tempat di mana terjadinya nun sukun dan terjadinya tanda baca tanwin, akan tetapi bacaan tersebut tidak dibaca berdengung. Nah, jadi untuk memudahkan saudara semuanya ketika membaca Al-Quran, berjumpa dengan nun sukun, berjumpa dengan tanda baca tanwin, ini kira-kira dibaca berdengung atau tidak ya, begitu. Nah, untuk itu kita bahas tuntas di video ini. Baik, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Nah, jadi tanda nun sukun itu seperti itu, silakan lihat di layar. Nah, tanda baca sukun, kemudian di sebelahnya itu ada tanda baca tanwin. Nah, tanda baca tanwin itu ada 3. Baris 2 di atas itu namanya fathah tain atau tanwin fathah. Baris 2 di bawah itu namanya kasroh tain atau tanwin kasroh. Dan yang satunya itu namanya dhammah tain atau tanwin dhammah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, berjumpa dengan nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, nanti hukum tajwid itu dibaca berdengung atau tidak. Nah, begitu. Dan kita kali ini akan bahas 3 tempat di mana nun sukun dan juga tanwin itu tidak dibaca berdengung. Nah, selain daripada 3 tempat ini, apabila menemukan nun sukun dan juga tanwin, maka semuanya dibaca berdengung. Baik, 3 tempat itu apa saja? Nah, jadi tempat yang pertama di mana nun sukun dan juga tanwin tidak dibaca berdengung yaitu pada hukum idgham bila gunnah. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin yang telah kami jelaskan di awal tadi, kemudian nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin itu berjumpa dengan huruf ro atau berjumpa dengan huruf lam di depannya, maka jangan dibaca berdengung, tapi dibaca pendek saja begitu. Kemudian idgham bila gunnah itu cara membacanya yaitu dengan cara memasukkan huruf nun sukun atau tanwin ke huruf idgham bila gunnah dan dia tidak berdengung. Nah, kemudian coba sama-sama kita perhatikan 2 contoh di bawah itu. Yang pertama itu ada Ghafurur Rahim. Nah, di situ ada tanwin berjumpa dengan huruf ro. Nah, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Jadi dia dibaca pendek, jangan ditahan, jangan dibaca seperti ini. Ghafurur Rahim. Nah, kalau dibaca seperti itu, suaranya kita tahan, kita panjangkan, berarti kita dengungkan. Akan tetapi suaranya itu kita pendekkan saja, Ghafurur Rahim. Nah, kemudian dibaca Ghafurur Rahim, dimasukkan. Nah, jangan dibaca Ghafurun. Nah, itu kan keterangannya di atas cara membacanya dengan cara memasukkan huruf nun sukun atau tanwin. Nah, di sini kita berjumpa dengan tanwin, berjumpa dengan huruf ro. Berarti hukumnya adalah idgham bila gunnah, dibaca tidak berdengung, kemudian dimasukkan Ghafurur Rahim. Nah, seperti itu. Kemudian contoh satunya itu khairul lak. Nah, itu tanwin berjumpa dengan huruf lam. Nah, maka hukumnya juga idgham bila gunnah. Nah, maka cara bacanya dimasukkan kemudian juga tidak didengungkan. Jadi dibaca pendek saja, khairul lak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian contoh lainnya yaitu pada nun sukun. Nah, nun sukun berjumpa dengan huruf ro. Nah, dan juga nun sukun berjumpa dengan huruf lam. Nah, karena di penjelasan awal tadi sudah kami jelaskan kalau hukum itu terjadi apabila ada nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin. Nah, tadi yang tanda baca tanwin sudah kami jelaskan. Sekarang kita ke yang nun sukun. Nah, itu nun sukun berjumpa dengan huruf ro. Mir rabbihim. Nah, maka dia dibaca
tidak berdengung. Nah, jadi dibaca pendek, mir rabbihim. Jangan ditahan seperti ini. Mir rabbihim, jangan. Nah, tapi dibaca pendek, mir rabbihim. Nah, seperti itu. Kemudian dimasukkan cara bacanya itu, nunnya itu dihilangkan, langsung dimasukkan ke huruf ro. Mir rabbihim. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf sukun, di depannya ada huruf yang bertasydid, maka huruf nunnya itu tidak berlaku. Jadi ada tapi dianggap tidak ada, seperti itu. Nah, kemudian yang di sebelahnya itu nun sukun berjumpa dengan huruf lam. Milladungka. Milladungka. Nun sukun berjumpa dengan huruf lam, maka dibaca jelas, tidak berdengung. Nah, milladungka, seperti itu. Jangan dibaca min ladun, jangan. Karena di sana ada nunnya sukun berjumpa dengan huruf yang bertasydid di depannya, maka dimasukkan mil ladung. Nah, seperti yang kami bilang tadi, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf yang sukun, kemudian di depannya ada huruf yang bertasydid, maka huruf yang sukun tadi itu dia tidak dibaca. Nah, jadi dia ada tapi dianggap tidak ada, seperti itu. Maka dibaca mil ladungka, langsung dimasukkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya nun sukun atau tanwin tidak dibaca berdengung apabila dia berjumpa dengan huruf izhar halqi. Jadi huruf izhar halqi itu ada 6. Silahkan dihafal huruf-hurufnya. Yaitu ada huruf hamzah, ada huruf ha, ada huruf ain, ada huruf ghain, ada huruf ha, dan juga ada huruf kha. Nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf 6 yang di atas tersebut, maka cara bacanya itu jelas, tidak berdengung. Nah, jadi dibaca pendek, jangan dipanjangkan. Baik, sekarang kita perhatikan di bawah itu. Nah, yang pertama di situ ada in hadza. Nah, maka nun sukun berjumpa dengan huruf ha, maka hukumnya adalah izhar halqi. Nah, maka kalau nun sukun berjumpa dengan huruf ha, nun sukun berjumpa dengan huruf hamzah, berjumpa dengan huruf ain, berjumpa dengan huruf ghain. Intinya setiap nun sukun berjumpa dengan salah satu daripada 6 huruf di atas tersebut, maka hukumnya adalah izhar halqi. Maka setiap yang namanya izhar itu dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi dibaca pendek saja. In hadza, seperti itu. Jangan dipanjangkan seperti ini. In hadza, itu salah. Kalau dipanjangkan berarti didengungkan. Maka jangan dipanjangkan, jangan ditahan suaranya. In hadza, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua yang di samping wa rabbun ghafur. Nah, di situ ada tanwin berjumpa dengan huruf ghain. Nah, maka hukumnya adalah izhar halqi. Nah, jadi setiap tanwin yang berjumpa dengan huruf 6 di atas itu, misalnya tanwin berjumpa dengan huruf hamzah, tanwin berjumpa dengan huruf ha, tanwin berjumpa dengan huruf ain. Pokoknya setiap tanwin berjumpa dengan salah satu dari huruf yang 6 di atas tersebut, maka hukumnya adalah izhar halqi. Dan setiap yang namanya izhar itu dibaca jelas, tidak berdengung. Nah, jadi kita baca pendek saja. Wa rabbun ghafur. Nah, jangan dibaca wa rabbun ghafur. Jangan, tapi dibaca pendek. Wa rabbun ghafur. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu izhar mutlak. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran, berjumpa dengan 4 kalimat di atas tersebut, dunya, bunya, sinwa, qinwa, maka itu hukumnya adalah izhar mutlak. Nah, jadi dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi dibaca pendek saja. Dunya, bunya, sinwa, qinwa, seperti itu. Jangan dibaca seperti ini. Dunya, bunya, itu salah. Jadi dibaca pendek karena dia izhar mutlak. Nah, jadi kan huruf idgham bi gunnah itu, ada 4 tuh, ya, waw, mim, dan juga nun. Nah, jadi setiap ada tanwin, ada nun sukun berjumpa dengan huruf wa, berjumpa dengan huruf ya, berjumpa dengan huruf mim,
berjumpa dengan huruf nun, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Akan tetapi dikecualikan pada 4 kalimat di atas. Nah, jadi ini berlaku hanya pada nun sukun saja gitu. Dunya, bunya, sinwa, qinwa. Nah, jadi kalau kita berjumpa dengan 4 kalimat tersebut, maka itu hukumnya izhar mutlak, dibaca jelas, tidak berdengung. Nah, kemudian dari keseluruhan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya nun sukun dan tanwin tidak dibaca berdengung, yakni pada 3 tempat. Yang pertama yaitu pada hukum bacaan idgham bila gunnah, dan yang kedua pada hukum bacaan izhar halqi, dan yang ketiga yaitu pada hukum bacaan izhar mutlak. Nah, dan untuk di izhar mutlak itu tadi dia hanya berlaku nun sukun saja. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi, dunya nun sukun berjumpa dengan huruf ya, kemudian bunya nun sukun berjumpa dengan huruf ya, sinwa nun sukun berjumpa dengan huruf wa, qinwa nun sukun berjumpa dengan huruf wa. Dia tidak ada tanwin, tapi nun sukun. Nah, dan dia hanya pada 4 kalimat itu saja, 4 kalimat itu saja. Selain daripada 4 kalimat itu, apabila ada nun sukun berjumpa dengan huruf ya, nun sukun berjumpa dengan huruf wa, tapi tidak di 4 kalimat yang telah kami jelaskan tadi, maka semua hukumnya adalah idgham bi gunnah. Akan tetapi kalau nun sukun berjumpa dengan 4 kalimat tadi, dunya, bunya, sinwa, qinwa, maka hukumnya adalah izhar mutlak, dibaca jelas dan dia tidak berdengung. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari apa yang sudah kita pelajari tadi, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan nun sukun dan tanwin, kemudian nun sukun dan tanwin itu dia bukan idgham bila gunnah, bukan izhar halqi, bukan izhar mutlak, maka semuanya harus dibaca berdengung, harus dibaca panjang, harus ditahan suaranya, kemudian dipanjangkan. Panjangnya itu 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Akan tetapi kalau ada nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf idgham bila gunnah, berjumpa dengan huruf izhar halqi, maka dibaca tidak berdengung. Nah, kemudian apabila ada nun sukun yang berjumpa dengan huruf ya dan juga huruf wa pada 4 kalimat dunya, bunya, sinwa, qinwa, maka juga tidak dibaca berdengung, karena hukumnya adalah izhar mutlak. Nah, jadi cukup sampai di sini pembelajaran kita. Semoga dapat dipahami. Kemudian apabila masih kebingungan, belum paham, jangan sungkan-sungkan, komen saja di bawah. Insya Allah kita akan jawab komentar daripada saudara semuanya. Kita akan bantu saudara semuanya yang belum lancar hingga lancar membaca Al-Quran. Kemudian yang belum paham tajwid, kami bantu hingga saudara semuanya dapat memahami ilmu tajwid dengan sangat mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.